Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat iman, beriman bahwa halal, haram, wajib, sunnah ditetapkan oleh Allah dan Rasul untuk keselamatan dan kemaslahatan kita di masa mendatang. Tapi istilah terbagi hukum kepada sekian banyak itu muncul dari ulama. Namun untuk kata haram, jelas hanya Allah dan Rasul yang pasti punya hak untuk menetapkan sesuatu itu haram. Ketika Rasulullah SAW merasa kaget mendapatkan pertanyaan dari sebahagian istrinya terkait dengan yang beliau konsumsi di rumah Zainab, dan Rasulullah langsung menyatakan, aku tidak mengkonsumsi itu, yang aku minum adalah madu. Baik kalau gitu tidak akan minum madu lagi. Artinya Rasulullah mengharamkan madu atas dirinya, bukan untuk yang lain. Ternyata disitulah turunnya surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Ayat ini secara historis ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tentu ada hidayah buat kita. Apa hidayahnya? Antara lain, kita tidak tepat mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul. Jadi ya, saya lah umpamanya harus hati-hati betul menyatakan ini haram, itu haram tanpa dalil. Harus ada dalil kalau menyatakan haram. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Tidak bisa sembarangan bisa mengatakan haram. Kecuali kalau yang dimaksud dengan haram itu bukan haram syar'i, tapi haram bahasa saja, haram lugawi. Jangan di situ, haram. Nah itu sah saja lah. Tapi bukan haram hukum ya. Tapi haram dalam artian itu gak boleh di situ, itu punya saya, itu terganggu itu. Itu lain lah gitu. Tapi kalau umpamanya sekarang sudah terbiasa sebagai syiar Islam, di dekat-dekat masjid besar ada hewan kurban yang nanti setelahnya melaksanakan sholat, turunlah khotib dari mimbar menuju pemotongan hewan kurban. Dan itu praktek Rasul ya. Praktek Rasul. Jabir bin Abdullah berkata, syahidtu ma'a Rasulillah SAW al-adha. Aku hadir bersama Rasulullah saat melaksanakan sholat Idul Adha. Setelahnya Rasulullah selesai menyampaikan khutbah. Falamma qada khutbatahu, selesai khutbah, beliau ata bikabshin, langsung menuju domba. Dan beliau potong sambil membaca bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, aku potong hewan ini sebagai kurban atas nama diriku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Kalau memperhatikan hadis ini, berarti memang dari tempat sholat Rasulullah itu menuju pemotongan hewan kurban itu sangat dekat itu. Nah saat ini praktek ibadah sholat, kalau tidak di lapangan khusus, ya di halaman masjid. Berarti kalau begitu, habis sholat Idul Adha di lapangan masjid, langsung menuju pemotongan hewan kurban. Itu praktek Rasul dulu itu. Namun terkait dengan pokoknya semua peralatan yang ada di masjid atau sarana yang ada di masjid gak boleh digunakan untuk pelayanan potongan hewan kurban, ya boleh jadi dia punya pemikiran yang lain, orang berkata begitu. Tapi saya punya pemikiran yang berbeda ya. Bahwa perintah berkurban kita temukan dalam satu ayat dengan perintah salat. Fasalli lirabbik wanhar.
Kenapa kok disatukan oleh Allah? Perintah salat dengan perintah berkurban. Berarti ada kedekatan ya. Kedekatan tempat, kedekatan waktu, dan juga sangat berkaitan antara salat dengan kurban. Salat hubungan dengan Allah secara berjamaah membuktikan bahwa umat Islam, umat yang senantiasa menjalin komunikasi antara sesama manusia saat menghadap kepada Allah. Diwujudkan setelahnya salat menjalin komunikasi emosional dengan memanfaatkan sebagian harta bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat manusia lintas agama. Salat Idul Adha hanya dilakukan oleh umat tauhid. Pemotongan hewan kurban dipotong oleh umat tauhid dengan bismillah Allahu Akbar, tapi manfaat dagingnya tersebar kemana-mana. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah oleh kamu dan bagikan kepada al-qani'a wal mu'tar, yang tidak mengharapkan dibagi, yang tidak menunggu-nunggu, mungkin karena beda agama atau memiliki kekayaan, tapi kasih juga sebagai syiar Islam. Bagaimana yang perlu? Lebih beli lagi itu, mesti. Tapi kenapa al-qani'ah wal mu'tar? Didahulukan qani'ah, kemudian berikutnya al-mu'tar. Ini memberi makna bahwa jangan dianggap enteng, jangan dianggap sederhana memberi kepada yang kaya. Sebab hakikat kurban bukan menolong orang miskin, tapi mengangkat syiar Allah, syiar Islam. Bahkan orang yang tidak beragama Islam, silahkan beri, biar ada komunikasi kemanusiaan. Dan terbukti saat ini, hewan yang dipotong di Mekah dari hadyu, dam, adhahi, kurban, dikornetkan, dibagi-bagikan ke berbagai negara, seberapa puluh negara dibagi. Tentu tidak dipilih-pilih, ini muslim apa enggak? Enggak, dikasih saja. Jadi ya mudah-mudahanlah gitu. Apabila benar, ini enggak boleh, taufik dari Allah, dapat pahala. Dan bila salah, semoga Allah mengampuni, dan sama-sama ingin melaksanakan ajaran Allah dan Rasul. Cuma pola berfikir memahami ayat dan memahami hadis berbeda. Perbedaan ciptaan Allah. Buat kita biasa-biasa saja. Yang penting Qur'annya sama, hadisnya sama, Ka'bahnya sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.